Assalamualaikum Pak Maskur. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Yus. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ini dengar-dengar ada yang ingin Bapak sampaikan kayaknya ya. Oh betul sekali Pak Yus. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Sangat-sangat boleh Pak Maskur. Alhamdulillah kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit nih ya. Apa yang mau Bapak sampaikan nih? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Begini Pak Yus, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar ini kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya Pak. Oh, iya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% saja tiap kelasnya Pak. Jadi kalau saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan, ini permasalahannya adalah murid kurang antusias ya dalam pembelajaran Bapak. Ya benar Pak. Jadi 50% yang mengumpulkan tugas, berarti separuh Pak ya. Iya Pak, betul sekali Pak. Jadi apa yang Pak Maskur harapkan di dalam percakapan hari ini? Begini Pak, saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Tentang kurang antusias murid-murid saya yang saya ajar ini Pak. Semoga kita dapatkan solusinya ya Pak ya, ini Pak ya. Iya Pak. Insya Allah, amin amin. Menurut Pak Maskur, apa yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Baik Pak. Kalau saya ingat-ingat kembali Pak, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu kira-kira yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Pak. Terlalu monoton. Kadang saya terlalu dominan untuk berbicara. Mungkin karena saya seorang penceramah kali Pak ya, jadi terbawa di dalam kelas saya. Saya sering menggunakan metode ceramah seperti itu Pak. Iya. Selalu bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, barangkali saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Pak. Betul Pak, terkadang memang kebiasaan kita ya akan terbawa tuh ketika kita mengajar ya Pak. Betul sekali. Biasa Pak, memang biasa seperti itu. Pak Maskur, kira-kira apa yang dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran menurut Pak Maskur? Baik Pak, menurut saya murid-murid saya ini pasti menginginkan pembelajaran yang asik, kemudian tidak monoton, dan juga mungkin tidak membosankan, mungkin menyenangkan bagi mereka. Saya pikir mungkin seperti itu Pak. Ya. Saya sependapat Pak, memang kita sebagai guru harus juga memberikan sesuatu yang baru ya, sesuatu yang membuat mereka menyenangkan. Ini sangat penting Pak. Benar. Lalu untuk Pak Maskur ya, menurut Pak Maskur apa yang bisa membuat murid itu tidak bosan di dalam pembelajaran di kelas khususnya? Baik Pak, menurut saya pembelajaran saya mungkin harus berpusat pada murid. Mungkin murid-murid saya menginginkan untuk diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin mereka menginginkan adanya ice breaking setiap pembelajarannya. Ataupun mungkin mereka karena sering senang dengan game edukasi, mungkin itu yang harus saya tampilkan barangkali itu Pak. Itu masuk ada ice breaking tadi Pak ya. Ice breaking. Iya betul sekali Pak. Itu suatu cara juga itu untuk membangkitkan gairah belajar ya Pak ya. Saya benar. Pendapat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian Pak, tadi Bapak ada menyampaikan tentang tugas ya, mengenai tugasnya. Iya Pak, dengan tugas.
Itu apa penyebab murid kurang antusias dalam mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas tuh, Pak Maskor? Kemungkinan ini Pak, karena tugas yang saya berikan mungkin terlalu banyak. Jadi mungkin terlalu banyak berisi pertanyaan-pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, yang mengasihkan, yang mungkin bisa mereka akses sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Kalau terkait sumber tadi, ya apa yang Bapak ambil sumber belajar dari mana? Biasanya, Pak? Biasanya saya hanya menggunakan buku-buku teks yang ada di perpustakaan saja, Pak, sebagai sumber belajar yang saya gunakan di kelas. Maaf, Pak Maskur, ada sumber belajar yang lainnya? Kira-kira? Saya pikir banyak mungkin Pak ya, tapi saya belum pernah menggunakan sumber-sumber yang lain itu. Mungkin seperti yang kita lihat sekarang ini sumber belajar seperti video YouTube, mungkin artikel-artikel di blog, atau mungkin tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang ini sering digunakan oleh anak-anak muda kita atau siswa-siswa kita Pak. Tapi Pak, permasalahannya saya belum sepenuhnya menguasai sumber belajar digital yang saya sebutkan tadi, Pak. Betul, Pak. Jadi ketika kita banyak sumber belajar, saya yakin akan membangkitkan gairah anak-anak kita dalam belajar, terutama di pembelajaran Bapak ya. Nah, itu saya yakin dan percaya. Nah, jadi apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama, Pak, saya akan mencari teman sejawat di tempat saya mengajar yang lebih mahir di bidang digitalnya. Mungkin saya bisa sharing kepada beliau bagaimana menggunakan atau merancang pembelajaran yang asik dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti di video YouTube, mungkin di pembelajaran media-media lainnya yang menggunakan aplikasi-aplikasi internet. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada anak didik saya atau peserta didik saya, mungkin tidak terlalu banyak lah Pak, sedikit saja mungkin. Kemudian bentuk tugasnya sesuai dengan yang mereka inginkan saja. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugasnya. Misalnya saya akan membuat bentuk drama, bentuk lagu, puisi, mungkin barangkali pantun, dan juga mungkin pembelajaran digital yang lainnya. Iya, artinya intinya lebih bervariasi ya Pak ya. Betul Pak, betul sekali Pak. Ya. Memang sekarang ini memang sebaiknya adalah kita mengetahui dulu kebutuhan murid itu. Ketika kita tahu kebutuhannya, ya maka kita juga mudah untuk mempersiapkan rencana-rencana yang memang membuat mereka senang di dalam kelas. Betul. Jadi bagus sekali Pak, rencana Bapak itu sangat saya apresiasi sangat ya. Kemudian kira-kira Pak, semoga ya saya yakin dan percaya dengan apa yang Bapak rencanakan itu akan berhasil ya, mudah-mudahan berhasil, dan saya sangat mendukung sekali apa yang Bapak sampaikan tadi. Nah selanjutnya Pak, apa komitmen Bapak dengan rencana yang Bapak rencanakan ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Pak, menggunakan banyak sumber belajar, mungkin untuk bereksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi yang akan saya ajarkan nanti, tanpa ada mungkin unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Mantap Pak Maskur ya. Saya sangat mendukung sekali rencana yang Bapak rencanakan itu, dan semoga rencana itu berjalan sesuai harapan ya Pak ya. Iya Pak. Pak ya. Oke. Baik Pak. Pak Maskur, setelah kita melakukan pertemuan ini, percakapan ini, apa yang Bapak rasakan? Wah, saya bersyukur sekali Pak
bisa sharing dengan Pak Yus, bisa berbicara langsung dengan Pak Yus. Saya sangat senang sekali, Pak. Beban saya yang tadinya seperti penuh menyesakkan di kepala dan dada saya, Pak. Sudah kosong, Sekarang tuh lepas sepertinya ya. sudah hilang dan kosong, Pak. Alhamdulillah. Ya, ya. Alhamdulillah Pak, saya senang sekali ya. Mudah-mudahan dengan solusi-solusi yang Bapak tawarkan tadi ya, dengan rencana-rencana yang baik tentunya itu adalah salah satu ya, pencapaian yang baik yang insya Allah yang akan kita dapatkan, terutama memang kepentingan pendidikan untuk anak-anak kita ya. Terutama di kelas Pak, memang harus kita lebih aktif, bervariasi ya, sehingga anak-anak itu senang pembelajaran di kelas khususnya. Pak Maskur, ternyata waktu sudah selesai nih ya. Jadi mudah-mudahan ya, dan saya pun ada tugas lain Pak. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan ya permasalahan-permasalahan yang insya Allah ada solusinya lah insya Allah ya. Baik Pak, terima kasih, waktunya sangat cepat sekali Pak ya. Iya, waktu berlalu. Terima kasih Pak atas waktu ya, dan sharingnya pada saya pada hari ini. Bapak sudah memotivasi saya, sudah memberikan arahan kepada saya. Mudah-mudahan usaha saya nanti akan membuahkan hasil Pak. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sukses selalu Pak Maskur, tetap semangat ya, semangat baik, untuk mendidik anak-anak bangsa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam Pak Maskur. Saya dengar ada yang ingin Bapak ceritakan atau sampaikan kepada saya nih. Iya nih Pak, apa ya, kayak seperti curhat nih kayaknya. Boleh. Ada seperti curhat. Boleh kan Pak? Jadi boleh minta waktunya Pak? Boleh. Alhamdulillah. Ini Pak, saya mau bercerita nih Pak. Memang akhir-akhir ini anak-anak didik saya ketika saya mengajar ya, di kelas itu kurang antusias Pak dalam belajar. Oh, kurang antusias Pak Yus ya? Baik Pak Yus. Kita masih punya waktu nih Pak Yus, sekitar 10 sampai 15 menit untuk kita saling sharing, saling bercerita nih Pak Yus. Silakan Pak Yus. Begini Pak Maskur ya. Iya. Ini juga jadi jadi bahan pikiran saya juga ini, karena saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar ini kurang antusias terutama dalam menerima pembelajaran dari saya. Bahkan Pak Maskur, selain itu murid-murid saya ini ya, yang mengerjakan tugas itu hanya 50%, bukan tugas 50% gitu, dari setiap kelas yang saya ajar. Jadi kurang antusias Pak ya, murid-murid di kelasnya ya. Iya, dalam menerima pembelajaran dari Pak Yus ya. Iya. Tugas yang dibuat hanya 50% saja Pak. Wah, ya, Pak, luar biasa itu Pak. Iya. Jadi menurut Pak Yus, apa yang Bapak harapkan dari pertemuan dan percakapan kita pada hari ini Pak? Inilah Pak, saya mengharapkan memang adanya solusi lah atas permasalahan yang ya tentang kurang antusiasnya murid-murid yang saya ajar nih Pak. Oke Pak. Oke. Mudah-mudahan pada hari ini akan kita temukan Pak ya solusi dari permasalahan Bapak itu. Mudah-mudahan ya. Jadi saya berharap. Menurut Pak Yus, hal apa saja Pak yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak setiap harinya Pak? Kira-kira hal-hal apa saja Pak? Kalau saya ingat-ingat kembali Pak ya, memang yang menyebabkan ini adalah kurang antusiasnya. Ini pertama, pembelajaran saya ini seperti ya sedikit membosankan, terlalu monoton ya. Kemudian saya juga terlalu dominan dalam
pembelajaran di kelas. Maklum Pak, saya ini terbiasa berceramah. Wah, hebat itu Pak. Sehingga Hebat. terbiasa ketika di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian juga saya dominan sehingga tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk berpendapat, kemudian aktif berbicara di dalam kelas. Seperti itu Pak Mas Bro. Benar itu Pak. Saya pun juga kadang kalau udah asik ceramah itu Pak ya, kadang kita lupa waktu juga. Sampai habis pelajaran kita pun kadang kita lupa. Ya Pak ya, sampai murid-murid pun, murid-murid nak bertanya pun udah habis waktunya kan. Jadi memang kadang itu luar biasa. Enakan biasa Pak. Asik kan kita kalau ceramah itu. Jadi kira-kira Pak Yus, apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pelajaran ini? Menurut Pak Yus nih, kira-kira apa sih yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran? Saya pikir memang harus ada pembelajaran yang asik ya. Asik, tidak monoton, kemudian tidak membosankan bagi pihak murid ya. Yang jelas harus menyenangkan lah Pak. Nah, seperti itu. Oh betul tuh Pak Yus. Saya sempat pendapat sekali dengan Pak Yus tuh. Memang sekarang ini kita di Merdeka Belajar ini harus membuat siswa-siswa itu asik dalam pembelajaran kita Pak ya. Jadi tidak monoton kita, tidak membuat mereka bosan. Lalu Pak Yus, menurut pendapat Pak Yus, apa sih yang bisa membuat murid-murid itu asik Pak? Tidak bosan mereka dalam pembelajaran kita. Jadi murid-murid kira-kira apa Pak yang membuat mereka tuh asik sekali dengan pembelajaran kita? Iya Pak, memang harus membuat asik nih kayak ini ya. Memang harus membuat asik anak ya. Betul. Jadi kalau menurut saya itu memang pembelajaran itu memang harus berpusat pada murid. Yang pertama itu. Murid diminta untuk aktif. Jadi bagaimana kita bisa membuat suasana itu agar murid kita aktif di kelas. Betul. Kemudian bisa juga dilakukan ice breaking, ya. Ice breaking, kemudian mungkin bisa kita lakukan games, senam ya. Saya rasa inilah yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik di kelas. Mungkin gitu Pak. Ya, memang Pak, betul sekali itu Pak. Memang harus ada pergantian gitu Pak ya. Jadi harus ada sering diselingi dengan ice breaking-nya. Jadi murid aktif dalam pembelajaran Pak. Jadi kita berikan game-game edukasi pembelajaran itu Pak. Lalu Pak, tadi kata Bapak hanya 50% saja siswa yang mengumpulkan tugas tuh Pak. Betul Pak. Ya, jadi kira-kira menurut Bapak itu apa Pak sebenarnya yang kurang antusias siswa itu dalam pengumpulan tugas itu? Kalau menurut saya itu memang saya terlalu banyak memberikan tugas ya kepada murid berupa pertanyaan-pertanyaan ya. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam sehingga seharusnya mengasihkan seperti itu. Di situ Pak. Iya betul Pak. Mungkin terlalu banyak mungkin Pak ya. Ya. Bosan nih kita aja Pak, bosan nih kalau nengok tugas banyak. Apalagi siswa kita Pak ya. Jadi memang harus diperhatikan sekali itu Pak mengenai tugasnya. Jadi kalau boleh tahu Pak, kira-kira sumber belajar apa Pak di kelas yang biasanya Bapak gunakan? Saya biasa itu menggunakan buku teks ya yang ada di perpustakaan. Apalagi sekarang ini di pustaka itu alhamdulillah ya, tersedia sekali permasalahan buku. Seperti itu Pak. Oh jadi yang di perpustakaan aja Pak ya buku Bapak gunakan ya Pak ya. Jadi kira-kira di tempat Bapak itu, di sekolah Bapak itu ada nggak sumber belajar yang lain Pak selain buku teks itu? Saya pikir banyak Pak ya sumber belajar. Kita lihat misalnya ada di video YouTube ya kan, kemudian artikel di blog ataupun tulisan-tulisan ilmiah yang ada di internet. Bahkan atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang lagi tren nih Pak. Ya. Kalau kita lihat di banyak itu seperti TikTok ya, itu kan bisa kita gunakan di sebenarnya. Betul Pak. Ya.
Cuman ini masalahnya ini seperti ini Pak, saya ini belum sepenuhnya menguasai sumber belajar digital yang saya sebutkan tadi, itu masalahnya. Gimana nih? Oh, iya juga Pak ya. Saya pun kadang belum juga menguasai dengan sepenuhnya itu sumber belajar itu Pak. Memang harus belajar kita nih Pak ya. Ya, Jadi betul. sebetulnya Pak, saya yakin sekali Pak, kalau sumber belajar yang Bapak gunakan tadi bisa Bapak gunakan, wah itu murid-murid saya yakin dan percaya Pak dalam pembelajaran itu mereka senang Pak. Betul Pak, betul. Betul Hmm. sekali. Ya, Pak, saya yakin sekali itu Pak, kalau sumber belajar itu Pak. Nah lalu Pak Yus, kira-kira jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak? Masalah nilai, tugas, kemudian masalah yang tadi sumber belajarnya, kira-kira apa Pak? Rencana Bapak selanjutnya? Saya itu punya rencana Pak, untuk mengatasi masalah ini. Tentu yang pertama, saya ingin meningkatkan kompetensi saya pribadi ya dengan berkolaborasi dengan teman sejawat yang ahli di bidang digital tentunya. Sehingga saya bisa merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam ya, seperti apa yang saya sebutkan tadi ya, melalui YouTube ya, kemudian Betul, betul TikTok Pak. seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas ya tidak terlalu banyak, karena tadi bisa membosankan anak kalau kita hanya memberikan tugas yang Betul Pak. terlalu banyak seperti itu. Dan juga ya saya akan dapat apa ya, membuat merencanakan pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan juga bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa dan tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang kita berikan. Ya bisa juga menggunakan apa ya, teknik seperti drama, lagu, puisi, pantun ya, seperti itu Pak. Wah, saya mengapresiasi itu yang diberikan oleh Pak Ayus itu saya mengapresiasi sekali Pak. Jadi itu sangat bagus sekali rencananya itu Pak. Mudah-mudahan saya doakan berhasil itu Pak ya. Amin amin amin. Insyaallah Pak. Ya. Selanjutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Dan pastinya Pak ya, jadi saya berkomitmen akan selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya, kemudian menggunakan banyak sumber ya, sumber-sumber yang terkait dengan digital, karena tadi saya sudah mengatakan ingin meningkatkan kompetensi bersama teman-teman sejawat yang memang ahli dalam bidang digital, sehingga membuat apa ya, murid-murid itu ya senang dalam kegiatan misalnya eksplorasi materi ya, tanpa ada unsur paksaan. Jadi akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Mungkin seperti itu Pak. Wah, bagus sekali itu Pak. Keren Bapak itu. Saya betul-betul sangat mendukung apa yang menjadi komitmen Bapak Ya, untuk terima kasih. perencanaan Bapak selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Pak, sesuai Amin, dengan amin. harapan Bapak. Ya, terima kasih Pak. Mohon dukungan Kira-kira, juga nih. iya betul Pak. Kira-kira setelah pertemuan kita ini apa yang Bapak rasakan Pak? Terus terang, sebelum melakukan ya, percakapan seperti ini, pikiran saya Pak memang ada beban. Artinya ada sesuatu yang apa ya, membuat pikiran saya itu sedikit terganggu. Ya. Tapi dengan adanya pertemuan ini, percakapan ini, alhamdulillah Plong pikiran saya rasanya Pak ya? plong rasanya, ya, Iya. baik di pikiran maupun hati. Ya. Karena kita ini kan semuanya kan amanah Pak. Luar biasa Pak Yus, luar biasa. Ini kan amanah kita ini kan sebetulnya. Jadi alhamdulillah dengan adanya ini ya, yang tadinya menyesakkan di kepala ya dan dada sekarang sudah hilang dan kosong Pak, alhamdulillah. Insyaallah. Nah, betul Pak. Ini memang beban itu kalau kita sudah menceritakan sama orang lain luar biasa Pak ya. Betul, Hilang betul. jadi seketika. Iya. Oke Pak, oke. Oh iya Pak Yus, saya rasa waktunya sepertinya sudah selesai nih Pak. Dan saya harus menyelesaikan tugas-tugas yang saya yang lain nih Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan saya doakan sukses ya Pak ya. Sama-sama
Sama-sama Pak, saya juga berterima kasih atas waktunya dengan kesibukan Bapak bisa menemani ya curhat-curhat saya lah ya seperti itu. Dan insya Allah ini juga membuat motivasi tersendiri ya untuk saya selaku pendidik dan ini menjadi modal saya nantinya untuk melakukan pembelajaran yang khususnya menyenangkan bagi peserta didik sehingga mereka itu tidak bosan. Nah, seperti itu. Ya, betul Pak. Baiklah Pak Yus ya. Ya, terima kasih Pak Saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Kembali ke room utama ya.